Halo teman-teman Rotu PTN, sebelumnya kenalin aku Fania, aku dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, atau yang biasa dikenal dengan ITB. Jurusan aku Kria, aku angkatan 2020. Nah, mau ngapain sih aku di sini? Aku mau jelasin tentang tips-tips, terus cara survive juga, pengalaman aku dan sebagainya. Nah, tapi aku mau mulai dulu nih. Kenapa sih aku milih ITB gitu? Aku milih ITB itu karena emang tujuan aku dari SMP emang mau milih ITB gitu ya. Jadi aku benar-benar tekunin dan alhamdulillah aku dapat. Aku masuk ITB itu lewat jalur SNMPTN atau yang biasa dikenal dengan jalur undangan, dibantu juga dengan portofolio gitu. Nah, sebenarnya awal tuh aku emang pengen masuk ITS gitu ya, cuma aku nggak yakin karena itu harus linjur dan aku IPS ya, aku jurusan IPS di SMA, jadi aku nggak mungkin buat ngambil ITS. Jadi ya gitu deh. Nah, sebenarnya cara aku survive itu buat dapetin ITB nggak segampang yang kalian kira gitu. SNM tinggal jalur rapat doang, bla 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 gitu. Nah, SNM itu maksudnya nggak segampang yang kalian kira gitu. Walaupun emang lebih berjuang UTBK gitu ya menurut aku, tapi kita juga tetap harus belajar, terus tekunin, belajar tentang cara-cara, terus juga kayak ngamatin gitu kira-kira kita bisa masuk atau enggak gitu ya. Nah, aku mengerjakan portofolio aku untuk SNM itu cukup lama, itu sekitar 2 minggu lebih atau 2 minggu ya kalau nggak salah. Nah, aku itu benar-benar bawa tabung gambar setiap harinya di sekolah, sampai teman-teman aku nanya kenapa aku bawa itu terus dan itu tuh apa gitu. Nah, aku emang ngerjain itu di sekolah karena itu emang belum libur, jadi aku benar-benar fokusin gitu ya pas jam kos, pas istirahat buat ngerjain portofolio aku. Nah, aku juga dibantu sama guru seni aku, jadi aku minta guru seni aku buat bantuin aku ngasih masukan-masukan gitu ya buat gambar aku biar lebih bagus lagi. Nah, sekarang aku mau ngasih tau kalian tentang tips-tips tentang portofolio ini ya. Jadi yang pertama itu, di tahunan aku ada 3. Yang pertama itu gambar suasana, gambar still life, dan gambar bebas. Jadi aku mau ngasih tau kalian dulu tentang gambar suasana. Nah, di gambar suasana ini aku dapet tema anak-anak yang sedang bermain permainan tradisional. Nah, ini gambar aku. Nah, di sini aku ngegambar tentang anak-anak yang ada di posko bencana gitu. Nah, mereka itu bermain gundu untuk menghibur diri gitu dengan teman-teman yang emang sama-sama kena korban bencana. Itu yang cerita yang aku mau masukin. Nah, tips-tipsnya itu, yang pertama jangan lupa buat cari ide yang menurut kalian itu jarang gitu buat orang temuin. Misalnya kalian punya 3 ide gitu ya. Ide pertama pasti kayak ide yang paling gampang muncul di pikiran kalian. Menurut aku jangan dimasukin karena kemungkinan besar orang-orang bakal milih itu juga. Yang pilihan kedua mungkin lumayan banyak yang milih tapi nggak sebanyak yang satu. Jadi aku pikir kalian lebih baik untuk milih ide yang ketiga karena kemungkinan besar itu ide kalian yang emang benar-benar kalian cari susah payah juga kan yang itu. Jadi aku saranin buat kalian milih yang itu gitu. Nah, terus yang kedua itu tentuin tentang point of view-nya, jadi titik fokusnya gitu. Nah, di gambar aku ini, aku titik fokusnya itu ada katak. Jadi katak ini mengganggu atau mengagetkan gitu anak-anak yang sedang bermain. Jadi orang-orang yang digambar itu mengarah ke fokus ke kataknya gitu. Jadi ketika ada orang yang melihat gambar kamu itu fokus ke satu titik tuh. Nah, terus yang kedua, jangan lupa untuk menebalkan garis-garis gambar kalian atau line art gitu ya istilahnya, dengan pensil yang lebih tebal atau drawing pen gitu. Biasanya dengan pensil sih, tapi seperti gambar aku ini, jadi aku nebelin bagian-bagian pinggirnya gitu biar lebih jelas gitu gambarnya. Terus yang ketiga itu jangan lupa buat arsir, buat bagian-bagian yang misalnya lebih gelap tuh arsirannya lebih gelap gitu. Jadi membuat gambar kalian itu lebih ada tingkatan warnanya, lebih kontras dan semacamnya gitu, dan itu pasti membuat gambar kalian lebih bagus gitu dan lebih bercerita gitu kalau tips dari aku ya. Dan jangan lupa juga
kalau misalnya kalian punya kesulitan gitu, jangan malu untuk bertanya sama orang yang lebih berpengalaman atau lebih istilahnya lebih tahu tentang masalah itu ya, seperti gambar gitu. Jangan malu dan jangan merasa gambar kalian itu emang jelek gitu, karena nggak ada gambar yang jelek, itu cuma kalian tuh butuh lebih usaha yang lebih besar gitu. Kadang kita bilang jelek, tapi terkadang orang lain tuh melihat gambar itu benar-benar bagus banget gitu. Jadi jangan sampai insecure kalian itu menghilangkan rasa percaya diri untuk berkembang lagi gitu, pendapat aku. Nah, oke, kita lanjut ke still life. Jadi yang kedua ini portofolio aku yang still life. Di sini aku menggambar dari pensil dulu ya. Pertama aku pakai pensil apa ya waktu B kayaknya deh. Nah, B terus aku tebain dulu pakai 2B. Nah, terus baru deh aku line art pakai drawing pen. Waktu itu aku drawing pennya 01, 03 sama 05 kalau nggak salah. Nah, terus aku dasarnya pakai watercolor dulu untuk base-nya. Setelah aku warnain base-nya, aku tambahin shading-shadingnya gitu di bagian yang gelap pakai watercolor juga dengan bagian yang lebih gelap. Warna yang lebih gelap itu yang lebih kontras, tapi nggak sekontras banget gitu ya. Dimulai dari yang tipis-tipis dulu. Nah, kalau udah aku tebelin lagi deh pakai pensil warna gitu, jadi warnanya lebih bermain gitu deh. Kayak apa ya istilahnya, teksturnya juga beda kan, kalau tekstur yang dipakai pensil warna sama watercolor gitu. Itu terus kalau tipsnya sebenarnya kalau bisa nih ya kalian warnain juga backgroundnya gitu, tapi jangan sampai background itu mendistract gambar kalian gitu. Misalkan kayak tambahin kain polos gitu ya, jangan kain yang bermotif kayak gitu sih menurut aku, karena itu juga bisa nambahin poin. Tapi jangan lupain gambar kalian gitu. Kalau bisa gambar kalian lebih bagus dari aku dan lebih jelas dan lebih nyata gitu ya. Terus yang terakhir itu ada gambar bebas. Ini gambar bebas aku itu pakai watercolor buat base-nya juga. Aku tetap pakai watercolor doang, nggak pakai pensil warna yang kalau gambar bebas. Jadi ceritanya itu ada seorang wanita, aku lupa ceritanya, pokoknya ada seorang wanita gitu di sebuah Meksiko kalau nggak salah deh. Jadi dia itu memakai pakaian Meksiko kalau nggak salah. Terus dia itu berjalan-jalan di sebuah kota kecil kayak gitu. Nah, di portofolio yang gambar bebas aku itu emang harus ada esainya. Jadi kita menjelaskan tentang media kita apa, alat kita apa, terus kita pakai kertas apa, pakai ukuran berapa, terus ceritanya kayak gimana kayak gitu. Kalau misalkan di tahunan aku ya. Terus kayak kalau misalnya udah selesai portofolionya itu di scan dan bakal dikirimkan gitu. Kalau misalkan kalian difoto, kalau bisa nggak mengubah filternya. Terus kalau bisa gambar kalian harus lebih jelas dan jangan sampai ada bayangan-bayangan. Sama kalau misalkan yang aku dapat dari dosen aku, jangan sampai gambar kalian itu misalkan ini gambar kalian tapi background kertas kalian yang di belakangnya itu kelihatan. Jadi kalau bisa tetap cuma kertasnya doang gitu ya, jangan kena bagian-bagian samping kayak meja dan sebagainya gitu. Itu aja sih yang saran dari aku buat portofolionya. Lanjut setelah aku masuk. Nah, oke, kita lanjut. Jadi setelah itu selesai, aku udah mulai masuk, dan itu ada yang namanya OSKM atau masa orientasi gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya offline itu kita benar-benar kumpul di ITB, terus kita benar-benar kayak sudah deh pokoknya gitu. Aku nggak ngalamin karena udah masuk online. Aku langsung jelasin aja ya ke online ya. Jadi pas online itu aku orientasinya secara tatap muka tapi lewat meeting gitu. Kita itu ada yang namanya webinar tentang materi-materi ITB, pengenalan ITB, terus juga organisasi apa aja, himpunan apa aja, terus kira-kira kegiatan apa aja gitu. Ya kayak gitu sih selebihnya, biar kita lebih kenal lagi tentang ITB kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah masuk, kita itu disebutnya sebagai mahasiswa baru atau masa-masa TPB. Nah, TPB itu adalah tahap persiapan bersama. Jadi kita belajar mata kuliah dasar dulu nih untuk persiapan jurusan.
gitu. Terus di semester 1 itu aku ada pelajaran dasar seni rupa dan desain, terus ada gambar 1, terus ada rupa dasar 2 dimensi, rupa dasar 3 dimensi juga, terus ada pengenalan komputasi, olahraga, dan bahasa Inggris. Jadi di pertama ini ada dasar seni rupa dan desain itu tentang materi-materi atau cara pemahaman kita tentang menilai sebuah karya seni gitu. Jadi kita membuat sebuah esai gitu, esai pendek tentang cara menilai gitu sebuah karya seni. Kayak bagaimana menurut kamu gitu, tanggapan kamu tentang karya seni tersebut, kayak gitu sih sebenarnya. Terus yang kedua itu ada gambar 1. Nah, gambar 1 ini dibagi 2. Itu gambar konstruk dan gambar bentuk. Nah, kalau gambar konstruk itu lebih mengarah ke gambar gambar gedung, gambar rumah, gambar konstruktif gitu ya, gambar benda yang ada hitung-hitungannya gitu, kurang lebih kayak arsitek gitu ya, menggambar yang ada hitungannya gitu. Kalau misalkan gambar bentuk itu lebih ke menggambar ekspresi wajah, menggambar anatomi tubuh, menggambar hewan yang lebih berekspresif kayak gitu. Kalau konstruktif mungkin lebih mengarah ke interior. Kalau misalkan gambar bentuk mungkin ke seni rupa gitu ya, kurang lebih menurut aku gitu. Terus ada rupa dasar 2 dimensi. Di rupa dasar 2 dimensi ini kita belajar tentang kepekaan kita terhadap warna gitu. Jadi kita membuat sebuah nirmana. Nirmana itu kayak permainan warna gitu. Ini contoh-contoh nirmana aku taruh sini. Jadi kita mengerjakan 6 nirmana gitu. Di semester 1 aku menggambar nirmana warna, nirmana garis, nirmana titik, nirmana tekstur, nirmana bentuk, dan nirmana ruang. Nah, nirmana warna ini pertama kita membuat tangga warna dulu ya, kayak gradasi warna gitu, mulai dari warna-warna primer kayak merah, biru, sama kuning gitu. Jadi banyak-banyak gitu tangga warna, kayak warna dari merah, oranye, kuning, hijau gitu, dan semacamnya gitu. Terus kita membuat nirmana-nirmana ini. Nah, terus lanjut ke rupa dasar 3 dimensi. Rupa dasar 3 dimensi kurang lebih sama kayak rupa dasar 2 dimensi gitu, tapi bedanya dia itu trimatra atau kayak berwujud gitu ya, berbentuk gitu, ada gitu. 3 dimensi. Nah, kita itu disuruh membuat sebuah kayak gabungan dari kertas-kertas kayak gitu, kurang lebih botol dan semacamnya kayak gitu. Dan itu mind blowing banget gitu, susah untuk di-approve-nya. Terus selanjutnya ada pengenalan komputasi. Nah, pengenalan komputasi itu kita belajar tentang, karena aku seni rupa dan desain, kita belajar tentang aplikasi-aplikasi gambar gitu. Jadi ini berhubungan dengan teknologi, tentang aplikasi-aplikasi gambar yang menunjang kita untuk membantu kita survive gitu. Terus juga ini biasanya pekerjaannya itu dikerjakan secara kelompok, kurang lebih kayak membuat sebuah animasi singkat, terus membuat benda-benda baru gitu deh. Terus selanjutnya ada olahraga. Karena kita online jadi ya olahraganya cuma direkam gitu, dan itu setiap minggunya. Jadi kita benar-benar olahraga dan direkam dan terus dikirim ke YouTube gitu, dikumpulkan ke dosen aku gitu. Terus selanjutnya ada bahasa Inggris ya, seperti bahasa Inggris pada umumnya gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai semester 1, kita lanjut ke semester 2 itu. Nah, abis itu kita lanjut ke semester 2. Jadi kurang lebih sama semester 2 sama semester 1, cuma ada beberapa matkul yang nggak ada. Yang pertama itu ada pengantar rekayasa dan desain atau PRD. Terus ada kreativitas humanita, tata tulis karya ilmiah, terus gambar 1, rupa dasar 2 dimensi, dan rupa dasar 3 dimensi. Nah, di pengantar PRD ini itu kita belajar tentang materi-materi juga kurang lebih. Terus itu mengajarkan kita tentang kepekaan kita terhadap lingkungan gitu. Jadi di salah satu tugas kita menilai sebuah masalah lingkungan dan bagaimana cara kita menyelesaikannya gitu, secara secara anak seni gitu, bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti contohnya ya, itu kayak ada rumah kumuh atau pengungsian yang itu emang sudah tidak layak, dan itu bagaimana cara kita
menyelesaikannya dengan cara bagaimana kita menanggapi itu gitu, kurang lebih kayak gitu. Gambar 2 itu sama kayak gambar 1, cuma karena semester 2 jadi gambar 2 gitu ya. Itu juga gambar konstruk dan gambar bentuk. Terus rupa dasar 2 dimensi juga sama. Itu kayak ini juga karya aku di semester 2 ini. Itu ada 6 juga kurang lebih. Nah, terus ada rupa dasar 3 dimensi juga. Itu kayak membuat tanah liat kayak gitu-gitu deh. Terus ada kreativitas dan humanita. Itu kita kurang lebih tentang materi-materi juga untuk pengenalan diri kita sendiri juga dan cara belajar kita. Itu belajar tentang otak kanan kiri juga kayak gitu deh, tentang pengenalan. Dan yang terakhir tentang tata tulis karya ilmiah. Itu kurang lebih kayak bahasa Indonesia juga ya, kayak menulis sebuah karya ilmiah gitu, laporan. Kita diminta untuk menulis sebuah laporan itu secara berkelompok tentang apa ya, kalau misalnya kelompok aku waktu ngambil tentang film Raya The Last Dragon. Itu kayak penanggapan kita tentang masalah yang mau diambil kayak gitu, belajar tentang tanda baca, huruf kapital, kata-kata dan semacamnya gitu deh. Nah, terus lanjut karena udah selesai semester 2. Oke, kita membahas sedikit tentang jurusan. Jadi jurusan di di fakultas aku itu ada DKV, desain interior, kriya, desain produk, sama seni rupa gitu. Jadi kita diminta untuk membuat atau mengisi sebuah kuesioner tentang pilihan-pilihan kita inginkan itu diurutkan. Nah, yang nantinya bakal berlaku untuk pemilihan jurusan gitu. Pertama, pemilihan aku itu DKV. Sebenarnya pilihan aku sama DKV sama kriya, cuma karena dosen aku menyarankan untuk milih DKV dulu, jadi aku milih DKV dulu gitu. Cuma aku nggak masuk karena emang persaingannya ketat banget dan teman-teman aku juga banyak yang minat di situ. Jadi kita bersaing lewat IPK. Tapi sayangnya aku nggak masuk karena mungkin IPK aku kurang gitu ya. Tapi menurut aku bagus sih, alhamdulillah. Tapi ya itu masih kurang untuk masuk DKV. Jadi aku mundur ke kriya gitu. Tapi alhamdulillah masih masuk jurusan yang aku inginkan gitu. Nah, terus nih ya, di akhir masa TPB semester 2 ini di fakultas aku selalu ada yang namanya pameran karya gitu ya. Jadi kemarin itu namanya Wokavoka. Di Wokavoka itu kita punya web. Di web itu isinya kayak karya-karya kita gitu, karya-karya aku, karya teman-teman aku gitu, dari beberapa matkul seperti gambar 1, rupa dasar 2 dimensi, rupa dasar 3 dimensi gitu ya. Kayak gini, nanti aku kirimin sih, aku masukin di sini. Terus setelah itu kalau udah selesai pamerannya, mau selesai sih kemarin tanggal 30 udah selesai, jadi kan nggak bisa akses, cuma kalian masih bisa lihat lewat Instagram Wokavoka gitu. Terus di semester 2 akhir ini juga ada tugas portofolio dari rupa dasar 2 dimensi. Itu membuat sebuah buku gitu, buku portofolio tentang karya-karya Nirmana. Nah, ini buku portofolio yang aku buat, isinya ya karya-karya aku gitu, kayak gini, bisikan Nirmana yang tadi aku masukin sih sebenarnya, kayak gini. Nah, ini isinya ya tentang alat-alat gitu, alat-alat, terus color palette. Nah, ini mana pertama aku, jadi di sini ada karya aku, terus di sini ada color palette-nya. Ini juga ada detailnya, sama ini tentang penjelasan. Di sini penjelasan aku tentang prosesnya, sama penjelasan Nirmana ini, apa sih Nirmana warna ini gitu. Kurang lebih tips-tips gitu yang mau aku kasih buat kalian. Yang pertama buat para pejuang UTBK, itu SNM, mandiri gitu. Jangan sampai kalian itu insecure gitu, jangan sampai insecure sama nilai, sama diri kalian sendiri gitu. Jangan sampai kalian berhenti berjuang gitu. Terus aku mau jelasin buat yang SNM dulu. Kalau misalnya kalian masuk kuota SNM, kalau kalian dapat kuota SNM gitu, jangan nyantai-nyantai, jangan kayak bakal masuk nih gitu. Kalian harus menyiapkan juga, kayak kalian harus belajar, harus tetap nyiapin materi, harus semangat terus gitu buat ngerjain soal itu. Karena aku dulu juga kayak gitu, karena aku benar-benar gak yakin sama diri aku sendiri gitu. Jadi aku tetap harus belajar waktu itu sampai istirahat jam kos gitu, aku tetap belajar ngerjain soal di perpus itu bareng teman-teman aku. Jadi
yaitu jangan lupa belajar juga, jangan lupa juga catat materi-materi yang kalian gak ngerti di kertas, kalian urutin dari materi yang paling susah gitu, misalnya tentang MTK gitu, Pitagoras gitu, bla bla bla. Terus misalnya kalian udah ngerti, kalian harus coret itu dan tetap diurutin itu, kalian harus selesaiin itu semua. Kalau misalnya kalian udah selesai coret, kalian ulang lagi gitu ya. Ini berlaku buat semuanya, buat buat UTBK juga gitu, buat mandiri juga, buat kalian lebih semangat lagi. Dan jangan lupa catatan itu harus ditaruh di tempat yang kalian sering lihat, misalnya di buku diari kalian, di kamar kalian, ya pokoknya yang gampang terlihat gitu sih. Tapi sedikit cerita, sebenarnya alhamdulillah karena nggak ada MTK di FSRD ITB itu, karena aku emang nggak suka MTK guys, aku nggak suka hitung-hitungan gitu. Tapi ya waktu itu emang susah banget, jadi ya udah aku tetap belajar. Itu sih, itu kayak kesenangan kecil aku gitu. Udah sih itu aja. Terus buat pejuang UTBK sama mandiri juga, jangan minder sama yang udah lulus gitu. Harusnya kalian tetap harus semangat lagi, harus apa ya, harus yakin sama diri kalian kalau misalnya kalian tuh tetap bisa buat masuk gitu. Jangan sampai insecure kalian itu malah membuat kalian down gitu. Harusnya insecure kalian itu malah membuat diri kalian itu lebih berkembang lagi, kayak membuat kalian itu lebih termotivasi gitu buat lebih baik lagi gitu. Dan yang terutama banget buat para pejuang FSRD atau seni rupa dan desain dimanapun, mau kalian masuk ITS, masuk ISI gitu, kalian harus tetap semangat juga. Dan jangan lupa buat tetap gambar terus, walaupun kalian art block, walaupun kalian males gitu, kalian harus tetap ngejelasin, kalian harus tetap gambar, harus tetap minimal bikin doodle kecil, gambar sketsa kecil gitu ya, biar kalian gak kaget itu kalau udah masuk. Nah terus kalau misalnya kalian udah latihan gambar terus, walaupun itu art block, itu ntar kalian bakal terbiasa kalau misalnya udah masuk, karena setiap harinya tuh bakal gambar setiap hari banget gitu. Kadang deadline-nya itu benar-benar nggak ngira gitu, harus benar-benar kayak cuma 3 jam, 2 jam gitu. Dan kalian harus terbiasa dengan itu. Jadi mulai latihan, mulai gambar still life lagi, mulai latihan ngewarnain lagi, latihan ngarsir lagi, latihan gambar bentuk, gambar konstruk gitu. Kalau misalnya kalian udah bisa ya alhamdulillah gitu. Pokoknya harus tetap semangat dan jangan minder, jangan insecure terus, karena kalian pasti bisa gitu sih. Semoga kali ini aku bisa membantu kalian dan membuat kalian lebih termotivasi lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu masalah atau yang kalian gak ngerti, jangan lupa buat tanyain ke orang yang lebih berpengalaman dan lebih paham gitu. Makasih udah nonton, bye bye.